Selanjutnya ayat-ayat gharib atau hukum gharib berikutnya yang keenam ada namanya ibdal ya, atau ada yang menyebut juga dengan badal ya. Kita pernah membahas mengenai mad badal di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Sekarang di sini ada juga hukum badal lagi atau ibdal namanya, sama dengan artinya adalah ganti atau pengganti gitu ya. Pengganti. Apa yang diganti di sini? Baik, kita langsung masuk ke contoh karena ada beberapa contoh mengenai ibdal atau badal ini ya. Pada surat Al-Ahqaf ayat 4 ya. Ini ya. Kita lihat di sini terdapat tulisan seperti ini, ada tanda wakaf di sini. Kemudian ada bacaan setelahnya di sini. Kita akan menjadikan ibdal nanti hukumnya ini. Bagaimana cara kita membacanya gitu ya. Kalau di sini ada dua cara membaca bacaan ini Ustazah. Yang pertama disambung tanpa berhenti ketika tanda wakaf. Kita contohkan ya. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab gitu ya. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Itu kalau kita sambung cara membacanya. Jadi langsung samawati tuni tuni gini ya. Ini ada hamzah wasal di sini. Kemudian di sini ada hamzah sukun gitu ya. Kemudian cara yang kedua, apabila kita di sini wakafkan di bacaan samawatnya, maka kita akan mulai lagi dari kata setelahnya, setelah wakaf ya. Di sini Ustazah katanya itu ada hamzah wasol ya. Hamzah wasol itu memang ada pembahasan khusus mengenai hamzah wasol ini. Tapi di sini pada kata ini biasanya ada yang kita menyamakan ya, melihat ain fiilnya nih gitu ya. Tapi untuk kata ini berbeda Ustazah ya dengan tulisannya. Jadi kita membacanya di sini hamzah wasalnya dikasih baris bawah atau kasroh ya. Jadi kan kalau kita kasih baris bawah aturan bacanya ituni gitu ya. Tapi kita sudah pernah belajar mad badal gitu kan. Apabila ada dua hamzah, yang pertama berharokat, kemudian yang kedua sukun, maka dibadal. Bacanya diganti dengan mad gitu ya. Kalau dia berbaris atas atau berbaris fathah, maka dibaca a-nya dipanjangkan gini. Kalau dia di bawah atau berbaris bawah berarti ada huruf ya sukun setelahnya. Kalau dia baris doma berarti ada waw. Ini namanya badal ya. Jadi di sini karena ini ada hamzah yang sukun setelah hamzah yang awal ini ya, maka ini kita ganti dengan ya ya. Jadi cara membacanya untuk tulisan ini ketika kita bacanya dari setelah wakaf itu nih gitu ya, kita bacanya jadi hamzahnya panjang 2 harokat itu nih. Nah, jadi inilah yang akan kita baca, akan kita temukan pada surat Al-Ahqaf ayat 4. Ya, kalau kita membacanya dari awal tanpa kita wakafkan di samawatinya, maka kita langsung boleh membaca fis samawati tuni gitu ya. Tapi kalau kita berhenti di fis samawat, untuk memulainya maka kita membacanya seperti ini. Ituni, bukan utuni atau ituni ya. Tapi kita membacanya dengan ituni ya. Ini bacaan yang benar ya. Ini yang maka hukum ini dinamakan dengan ibdal atau badal ya. Selanjutnya ada juga mengenai hukum ibdal atau badal ini, mungkin di dalam Al-Qur'an kita pernah mendengar ini dalam surat Al-Baqarah ada itu ya.
Kata ya besutu, ya besutu di atasnya ada sa, ada huruf sin ya. Jadi di sini boleh kita bacanya kalau ada tanda seperti ini, boleh bisa kita baca sod, bisa kita baca to ya. Jadi ya besutu boleh, ya besutu juga boleh ya. Ini juga namanya ibdal atau badal. Dan pada surat Atur ayat 37 juga ada yang seperti ini Ustazah. Musaitiruna ya. Al-musaitiruna ya. Di atasnya ada huruf sa, sin ya. Jadi kita boleh membacanya boleh al-musaitiruna, boleh al-musaitiruna ya. Jadi boleh sa, boleh so. Ini juga dinamakan dengan ibdal ya atau badal. Ya, tergantung dengan kita membacanya kalau seperti ini. Jadi perlu kita perhatikan untuk ibdal ini pada bacaan hamzah wasol di surat Al-Ahqaf ayat 4 itu berbeda dengan yang lain. Itu tulisan hamzahnya kita baca dengan itu nih. Kemudian ada kata ya besutu, kemudian ada al-musaitirun, boleh kita baca al-musaitiruna, boleh al-musaitiruna.